Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'il karim wa fi hadzal jam'il azim wa fil jalsatil azimah. Nawarana Allah wa iyyakum bi mahabbatillah wa rasulih wa ta'zimillahi wa rasulih wal amal bi syari'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hormati para habaib, khususnya dai kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya adalah Habib Ali bin Hamzah Jamaluddin. Yang saya hormati para masyayikh, para asatidz, para guru, para tokoh agama, khususnya yaitu kepada akhirullah Guru Arif hafizahullah wa mata Allah ala tuli hayati. Semoga Allah jaga beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna sehingga dapat senantiasa membimbing daripada ma'had ini, mendidik anak-anak yang belajar di sini untuk semakin mencintai dan mengikuti daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin, para muhibbin, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang melimpahkan kepada kita berbagai nikmat anugerah, dan terkumpul dari seluruh anugerah Allah tersebut di dalam diri satu makhluk yang dengan mencintai makhluk tersebut dan hanyalah dengan kecintaan kita kepada makhluk tersebut sempurnalah keimanan. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berapa lama? 40 menit. Yang dengar siap. 40 menit. Siap ya? Ya, mudah-mudahan. Sudah makan? Sudah. Kalau sudah saya yang belum. Tadi perjalanan lapar juga. Alhamdulillah setelah sekian tahun kepingin kesini, akhirnya baru kesempatan sekarang. Dan insya Allah memang dari sini mungkin langsung balik Banjarmasin, besok saya pulang Surabaya. Sebetulnya pengen pulang kemarin, tapi sudah dipeseni sama Guru Arif dari belum berangkat, tanggal 6 di Halung. Insya Allah saya tunda pulangnya. Alhamdulillah. Baik, saya dikasih PR sama Mbak Alwi tadi ya. Ya Beb ya. Saya mikir ini ngomong apa ini? Enggak tahu dikasih PR. Kasih tugas. Disuruh menjelaskan bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi seorang anak yang cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau mondok di sini ya, mondok di Nurul Muhibbin ini pasti dicintai ya. Pasti diajarkan kecintaan kepada Rasulullah. Apalagi pondok Nurul Muhibbin ini nggak pernah lepas dari mereka para habaib, tidak pernah lepas dari mereka para cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita hadir di majelis yang di Barabai, di majelis yang di Balangan, tidak kurang sekian banyak para habaib dikasih tempat duduk yang khusus sebagai bentuk penghormatan bukan hanya kepada habaibnya tetapi kepada kakeknya yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Guru Basit, Guru Arif tahu
Kalau kita bikin majelis dan ingin di majelis itu dihadiri oleh Rasulullah SAW, maka istilah orang mancing itu ada umpan, ya. Supaya ini kail mau disambar oleh ikan harus pakai umpan. Sedangkan Rasulullah itu kalau sudah pulang dari perjalanan jauh, Rasulullah kalau sudah pulang dari peperangan, yang beliau tuju pertama adalah cucu-cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Sampai beliau bisa lihat cucunya, gembira senang lihat cucunya, baru urusan lain. Nah, kalau di majelis kita dihadirkan di hadapan ini para habaib, para cucu baginda Muhammad SAW, dan kita di dalamnya membaca Maulidur Rasul, salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW, maka ketahuilah kalau Rasulullah itu malam hadir di majelis tersebut, mereka para habaib yang di depan adalah orang-orang yang paling diinginkan untuk ditemui oleh baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini umpannya, ya. Siap-siap disambar, ya. Umpan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bagaimana cara mendidik seorang anak? Adibu auladakum ala salati khisal. Kata Rasulullah, didiklah anak kalian 3 hal yang hendaknya ini semua dicatat oleh semua orang tua. Dicatat 3-tiganya, bahkan sesuai dengan urutannya, karena kebanyakan orang tua didik anak gak sesuai di urutan, sehingga gagal anaknya untuk mencintai Rasulullah. Alim mungkin, ahli ibadah mungkin, tetapi kurang cintanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Hubbil nabiyakum wa hubbil ahla baiti wa qira'atan Quran. Yang pertama kata Rasulullah, didiklah anak kalian. Yang pertama, cintalah kepada Nabi kalian. Yang kedua, cintalah kepada ahli bait Nabi, keluarga Nabi, keturunan Rasulullah. Baru yang ketiga Rasulullah tegaskan wa qira'atan Quran, baca Quran, tanpa menyebut kata-kata hobi. Tetapi ketika diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah, cintailah Rasulullah. Kepada keluarga Nabi, cintailah keluarga Nabi. Giliran Al-Quran gak disebut lagi cintanya, tetapi ajarkan membaca Al-Quran. Kenapa? Pertanyaannya, bukankah Al-Quran kalam Allah? Bukankah Al-Quran itu pedoman kita, iman kita, yang menjelaskan di dalamnya syariat-syariat Islam, yang berisi di dalamnya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Tetapi kenapa nomor berapa tadi? 1, 2, nomor berapa? 3. Diajarkan dulu kepada anak cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, baru diajarkan membaca Al-Quran. Kenapa pertanyaannya? Ada kisah di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi selesai daripada peperangan, dikumpulkan harta rampasan. Ketika itu Nabi sedang membagikan harta rampasan, ghanimah. Datang satu orang mendekat ke Rasulullah, dia kasih nasihat ke Rasulullah. Sebetulnya nasihatnya baik, yang diucapkan baik, cuma tujuannya salah, yang diajak ngomong salah. Apa dikatakan orang tadi? Dia ngomong ke Rasulullah, ittaqillah, i'dil. Nabi dinasihati sama orang tadi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, i'dil, yang adil kamu. Waktu itu Nabi lagi membagi harta rampasan perang, dikasih nasihat sama orang tadi, i'dil, yang adil. Kata Rasulullah, kalau saya nggak bertakwa kepada Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Lah kalau saya dianggap nggak adil, lalu siapa orang yang adil? Kata Rasulullah. Nasihatnya baik, tetapi sasarannya salah. Sahabat gemes sudah. Ini nggak ada Nabi, saya penggal. Cuman masih ada Rasulullah. Ya sudah, orang itu pergi. Setelah orang itu pergi, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, izinkan saya mau bunuh orang itu.
Saya mau penggal kepalanya. Apakah Nabi melarang? Enggak dilarang sama Nabi. Kalau mau bunuh dia, berangkat kata Nabi. Berangkat sunnah Abu Bakar, balik lagi ditanya sama Nabi, sudah kau bunuh orang itu? Belum ya Nabi. Kenapa tidak kamu bunuh? Bagaimana saya mau bunuh orang lagi sholat? Orang itu sholat di jam sholat fardu enggak. Sholat sunnah. Enggak jadi dibunuh. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya, mau dia sholat saya bunuh. Oh, berangkat kata Nabi. Berangkat Sayyidina Umar, balik kembali tanya oleh Nabi, sudah kamu bunuh? Belum ya Nabi. Kenapa? Bagaimana saya membunuh orang lagi baca Al-Quran? Coba lihat orang ini. Lihat orang ini. Kurang ajar kepada Rasulullah. Tapi kerjaannya sholat sunnah. Kerjaannya baca Quran. Bahkan mungkin ini orang hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi kurang ajar kepada Nabi. Gak punya kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, mau orang itu sholat, mau orang itu baca Quran, saya bunuh. Berangkat kata Nabi. Balik Sayyidina Ali, sudah kamu bunuh? Belum. Kenapa? Orangnya gak ada. Orangnya sudah pergi. Kenapa kok Nabi tidak melarang? Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat, Nabi ingin mengajarkan kepada kita. Ini contoh, ada orang gemar ibadah, ada orang anggap ilmunya mumpuni, alim, tetapi tidak memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW. Makanya yang paling penting dididik kepada anak, dan sering orang tua lupa. Yang ada dimasukkan ke TPD, dipanggilkan guru ngaji, diajarkan Al-Quran, tidak dikenalkan kepada siapa nabinya. Ini kebanyakan orang tua gitu. Anaknya bisa baca Quran, senang. Bacaannya fasih, senang. Hafal surat ini sekian itu, senang. Ditanya tentang Nabi nggak ngerti. Nah ini ada contohnya sudah. Nggak nyari sama sekarang. Di zaman Rasulullah tadi sudah ada contohnya, senang baca Quran, senang belajar syariat, senang ibadah, tetapi tidak cinta kepada baginda Muhammad SAW. Maka ini urutan. Kenapa kok Nabi ditempatkan nomor pertama, kok Al-Quran nomor ketiga? Kalau kita didik anak kita sudah kita kenalkan kepada Rasulullah, tentang siapa Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah. Yang kemarin saya di Barabe bicara banyak ya. Kalau lihat mungkin di YouTube-nya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk kita umatnya di masa hidupnya, yang sekarang dikuburnya, dan kelak di akhirat, semua daripada hidupnya diperjuangkan untuk umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikenalkan kepada nabinya sehingga ini anak tahu, oh kalau gitu, kalau saya punya idola saya Rasulullah. Kalau saya punya kecintaan saya Rasulullah. Kalau saya punya kekasih saya Rasulullah. Anak zaman sekarang lebih kenal Upin Ipin dibanding Rasulullah. Siapa nama kakek tetangganya itu? Atau siapa itu? Kenal ya? Tok Dalam. Kenal. Disuruh nyebut nama Nabi, ya, disuruh nyebut nama paman Nabi, belum tentu hafal. Anak Nabi ada berapa? Berapa anaknya? Belum. Kawannya Upin Ipin sebut satu-satu. Ada Makil, ya, ada Hamzah. Nah ini bentuk kekeliruan. Ini namanya bentuk kekeliruan. Nggak kenal nabinya. Anaknya ada berapa nggak tahu, istrinya mana aja nggak tahu, saudara daripada ayah Nabi ada berapa nggak ngerti. Nama Nabi paling cuma Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, selesai. Tapi bila ditanya yang lain hafal. Ditanya tokohnya Avenger, tahu bin, ada Iron Man, ada Hulk, hafal semua. Nah inilah kenapa Nabi mengajarkan kepada kita, tanamkan kepada anak kita terlebih dahulu. Yang pertama itu, siapa yang pantas dikagumi, siapa yang pantas dicintai. Nah kenapa kalau di Hadramut sana, di Tarim sana, kalau ada orang kagum urusan apapun, lagi lihat film ini, Jet Li, tahu Jet Li ya mas, kata-kata ya, yang guru-gurunya tahu Jet Li ya.
Kalau sekarang mungkin tahunya Batman tadi dia. Wah, lihat Iron Man, wah kagum luar biasa. Itu biasa kalau sudah ada kagum kepada sesuatu, ada yang ngomong yang lain. Shallu ala Nabi. Diingetin. Kalau kamu kagum sama siapapun, yang lebih pantas kamu kagumi adalah Rasulullah. Anda mau kagum tentang sosok paling tampan di dunia ini, artis paling cakep di dunia ini, nggak akan secakep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf punya mukjizat, wajahnya tampan, hanya setengah daripada ketampanan Rasulullah SAW. Seandainya satu lingkaran ini ketampanan orang satu dunia, seperempat punya Nabi Yusuf, setengah punya Rasulullah, seperempat lagi dibagi dari manusia pertama sampai akhir zaman. Ya, tapi kan orang kalau lihat Nabi Yusuf sampai-sampai orang tidak terasa teriris di tangannya. Enggak ada kisah seperti itu orang melihat Nabi Muhammad. Nah ini bedanya. Orang melihat ketampanan Rasulullah itu tidak sampai silau. Melihat ketampanan Nabi Yusuf orang silau, teriris tangannya tidak terasa. Kenapa? Akalnya lagi fokus kepada ketampanan Nabi Yusuf, sehingga tidak terfikir tentang tangannya teriris, tetapi tidak dengan ketampanan Rasulullah SAW. Seorang sahabat Rasulullah Hasan bin Harith ketika melihat datangnya Rasulullah, spontan dia mengungkapkan kekagumannya kepada Rasulullah. Orang Arab dulu itu biasa kalau ngomong kayak syair, ngomong kayak orang baca syair. Arab dulu, bukan Arab sekarang. Di zaman Nabi terkenal orang-orang Mekah itu kalau ngomong bahasanya enak, bahasanya halus, ungkapan ngomong biasa kayak orang ngarang syair. Apa yang Hasan bin Harith ketika melihat Rasulullah ketika itu hadir, beliau katakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam tulidin nisa'u khuliqta mubarra'an an kulli khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, yang lebih sempurna dari dirimu belum pernah dilihat oleh mata manapun. Yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh satupun wanita di dunia ini. Saking tampannya Rasulullah. Ini baru melihat wajah, belum tutur katanya Rasulullah, belum akhlaknya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini tercipta ya Rasulullah, terbebas dari segala macam kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau ini diciptakan sesuai apa yang kau inginkan. Seolah-olah Nabi yang memilih sendiri bagaimana warna kulitnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, warna rambutnya. Seolah-olah semua memilih sendiri, karena sempurnanya daripada fisik baginda Muhammad SAW. Kalau cari artis sekarang, pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Sudah browsing, cari di YouTube, di internet, setampan apapun pasti ada kurang. Karena semoga kalau sudah datang ma'amrun badan naqsuh. Sesuatu kalau sudah dikatakan sempurna pasti kemudian akan tampak kurangnya. Sudah cari ini artis paling cakep, ini paling tampan, sudah ini pasti ada kurangnya. Mungkin hidungnya yang kurang, bibirnya yang kurang, giginya kemajuan. Pasti ada kurangnya. Cari artis secantik apapun pasti ada kurangnya. Tapi ketika Nabi dipuji, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah tercipta bebas dari yang namanya kekurangan. Seolah-olah Nabi memilih sendiri keindahan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kalau Allah sudah menjadikan Rasulullah kecintaannya yang paling dia kagumi, entah ketampanannya, entah fisiknya, entah perjuangannya, karena orang cinta, kata Nabi Abdullah Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah, sebab cinta itu dua sumbernya. Yang pertama karena sesuatu itu yang Anda kagumi, yang kedua karena apa yang diberikan sesuatu itu kepada Anda. Saya cinta kepada fulan, kenapa? Cakep misalnya. Saya cinta kepada pemain bola ini, kenapa? Mainnya enak, bagus mainnya. Misalnya, misal. Atau Anda cinta sama orang bukan karena kelebihan yang dia miliki, bukan fadilah yang dia punyai,
perjuangannya untuk Anda. Saya cinta ayah saya bukan karena saya tampan, bukan karena ayah saya kaya, bukan karena saya orang hebat, tetapi perjuangannya untuk mendidik dan membesarkan saya. Dua sumbernya orang cinta itu. Karena zatnya, sesuatu yang ada pada sesuatu itu, baik manusia maupun benda, nggak harus manusia. Yang kedua, yakni karena apa yang diberikan sesuatu itu kepada kita. Nah, kalau Anda mau cari yang paling pantas Anda kagumi makhluk di dunia ini, tiada yang lebih pantas dibanding baginda Muhammad SAW. Kalau Anda mau cari siapa yang paling berjasa atas hidup Anda sampai nanti meninggal dunia, bahkan sampai di akhirat nanti, melebihi orang tua Anda, melebihi cinta ibu Anda, adalah cinta dan perjuangan baginda Muhammad SAW. Nah, kalau anak sudah jadikan Rasulullah idolanya, Rasulullah kecintaannya, Rasulullah panutannya, baru yang nomor 2, nomor 3 urusan mudah. Kalau sudah cinta Nabi, akan ikut berikutnya anak itu cinta keluarga Nabi. Kalau sudah cinta Nabi, keluarga Nabi, akan ikut anak ini gemar membaca Al-Quran, termasuk turunan-turunannya, yaitu dia pelajari ilmunya, pelajari fikihnya, pelajari tarikhnya, pelajari tasawufnya, pelajari ilmu nahwunya, semua dipelajari. Kenapa? Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah gini, gampang didik anak. Kenapa? Orang tua nggak repot, nggak usah didik. Kamu makan seperti ini adabnya begini. Kalau duduk seperti ini, nggak perlu. Anak itu sudah jadikan Rasulullah idolanya. Coba anak kalau dia jadikan Spiderman idolanya, salah. Ya, anak itu suka naik genteng lompat ke bawah. Kenapa? Idolanya Spiderman, dia tiru pasti. Dia akan minta kepada ayahnya, Pak, saya minta baju Spiderman. Ya. Yang suka Superman, ya kalau pakai celana dalam di luar, sesuai dengan Superman, akan dia tiru semua kecintaannya. Nah, kalau seorang anak sudah dia jadikan kecintaan Rasulullah, maka orang tua akan mudah, karena anak yang akan tanya, ayah, bagaimana makannya Rasulullah? Bagaimana bicaranya kekasih saya Rasulullah? Bagaimana tidurnya idola saya Nabi Muhammad SAW? Ini ayahnya mudah. Nabi orang mana? Orang Arab. Kalau ngomong bahasa apa? Bahasa Arab. Belajar bahasa Arab anak tadi. Nah, sekarang idolanya artis Korea. Belajarnya bahasa Korea. Nah, kalau idola Rasulullah dia akan tiru nih. Ucapnya Rasulullah, duduknya, tindak tanduknya, nasihatnya. Maka ini anak kalau sudah cintanya Rasulullah, dia akan sering menyebut nama Rasulullah. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai' kathura dzikruh. Di dalam pepatah Arab dikatakan, orang kalau sudah cinta sesuatu, dia akan sering sebut. Ya tadi kalau cinta Spiderman, setiap ketemu temannya Spiderman. Oh, baju saya Spiderman. Yang sama-sama laki, lihat celana dalam saya gambar Spiderman. Akan sering ngomong tentang Spider. Ada kan di sini yang celana dalamnya Spiderman? Gak ada, Beb, yang ada Iron Man sama. Maka ini yang diajarkan sama Nabi. Yang pertama dididik kepada anak, bagaimana dia kenal Nabi, bagaimana dia kagum kepada Nabi, bagaimana dia cinta kepada Nabi. Berikutnya urusanmu mudah. Nah, ini yang sering dilupakan oleh mereka para orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah cinta begitu tinggi, akan menjadi mereka seperti para sahabat Rasulullah. Karena kalau kita mau cari contoh, siapa sih di dunia ini yang paling cinta kepada Rasulullah? Tiada lain adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Gak ada yang lebih dari mereka. Anda mau cari orang soleh apapun, wali setinggi apapun, tidak akan melebihi kecintanya kepada Rasulullah seperti kecintaan mereka para sahabat Rasulullah SAW kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena bagi sahabat, jangankan keluar uang, mungkin orang sekarang
Habib, saya cinta Nabi. Kenapa? Saya bikin perayaan peringatan kelahiran Rasulullah, saya keluar uang 1 miliar. Ya memang orang kaya. Memang orang kaya. Saya keluarkan uang, Beb. Ya Anda cuma keluar uang. Oh, saya nggak cuma keluar uang, tenaga saya pasang teror dan sebagainya. Iya. Sanggup nggak Anda korbankan nyawamu untuk Rasulullah? Nggak sanggup. Sahabat, uang untuk Rasulullah habis urusan belakang. Yang penting membantu dakwah Rasulullah. Nyawa saya korbankan untuk Rasulullah. Anak saya untuk Rasulullah. Semua miliknya untuk baginda Muhammad SAW. Ini para sahabat. Di antara mereka adalah Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Ini kita melihat bagaimana cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang selalu aktif di majelisnya Rasulullah. Di mana Nabi ada duduk, di mana Nabi ada majelis, ada Thauban. Di masjid, rumah fulan, ada Thauban. Gak pernah absen, kalau gak berhalangan selalu datang dia. Suatu ketika Thauban radhiyallahu anhu itu gak datang di majelisnya Rasul 3 hari. 3 hari gak datang. Nabi nanya, "Aina Thauban? Mana Thauban?" Sahabat yang lain juga saling melihat, "Iya, mana Thauban? Kok gak kelihatan 3 hari?" Selang 3 hari Thauban hadir di majelis Rasulullah SAW. Tetapi dengan keadaan yang berbeda. Kali ini Thauban hadir dengan badan yang kurus, wajahnya pucat, suaranya lemah, kayak orang habis sakit parah. Kayak 3 hari ini lagi sakit, sampai kurus bener. Nabi bingung, ditanya sama Nabi, dijawab oleh Thauban radhiyallahu anhu, "Ya Nabi, badan saya kurus, wajah saya pucat, suara saya lemah. Mahabbatak ya Rasulullah. Saya ini kurus karena saya cinta kepadamu. Wajah saya pucat karena saya cinta kepadamu. Suara saya lemah ini karena saya cinta kepadamu." Rasulullah bingung, kok ada orang cinta sampai kurus? Di Nur Muhibbin ini orang cinta Nabi tambah gemuk. Apalagi masuk bulan Maulid, sering dapat undangan. Di undangan makan pulang bawa perkataan. Ya, seminggu orang rumah nggak masak. Apalagi yang ustaz gitu ya, yang sering dapat undangan. Saya kalau di Surabaya sudah masuk bulan Maulid, 1 malam 3 acara. Yang biasanya di rumah jarang ada buah. Ini sampai istri saya mengatakan buah lagi. Biasanya nggak ada buah. Tambah gemuk. Ini sahabat karena cinta Nabi sampai kurus. Kenapa pertanyaannya? Karena memang sebetulnya yang namanya cinta itu menyiksa. Ya, cinta itu, rindu itu kata siapa? Yang perempuan itu yang lebih hafal. Ada yang binian bisa nggak kelihatan soalnya, suaranya muncul. Rindu itu berat, kata siapa? Dilan. Yang laki nggak tahu berarti, yang binian yang tahu. Rindu itu berat, kata Dilan. Ini kalau nyari rawinya nggak ada rawinya Dilan. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alamin, kata Imam Muhammad Al-Busiri itu sudah berdaya. Karena cinta itu bisa membuat yang pahit kerasa enak. Rindu itu menyiksa, rindu itu sesak di nafas. Orang kalau betul hadir majelis maulid dan dia betul hadirkan dirinya bersama Rasulullah, betul dia ingat di hatinya Rasulullah di majelis maulid, bukan tertawa tapi menangis. Ya bawaan kayak orang sakit. Bukan corona, bukan. Ya, nanti kalau sesak nafas langsung bawa oksigen, corona, bukan ini. Karena rindu. Orang rindu itu susah makan, susah tidur. Beb, saya rindu Nabi, tapi tidurnya pulas. Ya, makannya 3 piring. Rindu kamu, rindu saya, Beb. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini sahabat mengatakan, ini dijelaskan oleh
saya teringat akan dirimu ya Rasulullah. Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan, saya cari engkau ya Rasulullah, entah di masjid, entah di manapun, sampai saya berjumpa dengan dirimu. Kangen, rindu. Obatnya rindu cuma satu, ketemu, berjumpa. Nah ini sahabat Rasulullah termasuk obat. Kalau sudah rindu dengan Rasulullah, sudah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, cari di mana Nabi. Sudah ketemu Nabi, lega. Nafsu makan bertambah setelah itu. Ya, sudah ketemu yang dirindukan. Nah cuma Nabi, kadang saya berpikir, kata sahabat, in ana la ba'dakhul jannah la arak. Kalau saya nggak masuk surga, saya nggak berjumpa dengan dirimu. Ini yang dipikir sahabat ini bukan di dunia. Ini orang masih hidup, Nabi masih hidup, tiap hari ketemu Nabi, tapi dia berpikir bagaimana di akhirat nanti. Masihkah saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? In ana lam adkhul jannah la arak. Kalau saya nggak masuk surga, saya nggak berjumpa dengan dirimu ya Rasulullah. Sehingga saya semangat beribadah, bertakwa kepada Allah supaya saya masuk surga, karena engkau pasti dalam surga. Tetapi 3 hari yang lalu saya berpikir lebih dalam. Wa in dakhaltul jannah kuntu fi dzalikal asfal wa anta fil a'la kaifa arak? Ya Rasulullah, saya berpikir 3 hari yang lalu, kalau saya masuk surga, paling-paling saya ini di surga paling bawah. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau di surga paling tinggi. Kalau sudah seperti itu, kaifa arak? Bagaimana di akhirat nanti saya dapat melihat dirimu ya Rasulullah? 3 hari saya berpikir, 3 hari saya tidak tidur. Nabi mendengar ada orang cinta kepada diri sampai seperti ini. Cinta sampai kayak orang sakit, cinta sampai kurus, nggak bisa tidur, nggak enak makan. Nabi cuma diam, nggak bisa jawab. Ini ibarat sahabat tadi itu menyatakan cintanya kepada Rasulullah, sekaligus membuktikan kecintanya kepada Rasulullah. Gak bisa ngomong Nabi. Sahabat yang lain ikut mikir, iya sekarang enak. Tiap hari kita jumpa Nabi, tiap hari melihat Rasulullah. Bagi mereka para sahabat, Rasulullah bersama dengan Nabi lebih nikmat dari surga. Perang itu enak apa gak enak? Enak gak perang itu? Gak enak. Perang itu ya, badannya luka, ya, mukanya bengkak. Kan gitu namanya perang. Gak mungkin perang ini. Amin. Gak mungkin perang pasti pukul-pukulan. Namanya orang perang. Tetapi sahabat senang berperang sama Rasulullah. Kenapa? Yang penting saya bersama baginda Muhammad SAW. Gak terlalu dirasakan lukanya, gak terlalu dirasakan daripada bengkaknya. Kenapa? Yang penting bersama Nabi. Sehingga bagi para sahabat, kalau surga tidak senikmat dengan bersama Rasulullah, berarti surga gak nikmat. Karena mereka merasakan di dunia ketika hidup seperti di dalam surga. Makanya jangan salah. Kenapa kok sudah Umar bin Khattab teriak-teriak ketika wafatnya Nabi? Kalau ada orang mengatakan Rasulullah wafat, gak terima dia. Sampai dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq, saking tidak bisanya ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai. Nabi cuma diam mendengar ucapan sahabat. Sampai mereka Jibril membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi kepada mereka para sahabat, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka kelak Allah akan kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman di akhirat nanti. Baru sahabat punya pegangan. Yang penting saya taat sama Allah, yang penting semua anjuran Rasulullah saya ikuti, insya Allah Allah masukkan saya ke dalam surga bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir 6 menit lagi ya. Saya ini kalau ceramah sesuai kontrak. Kontraknya 40 menit, 1 jam, 1 jam. Yang terakhir,
sebagai bentuk bagaimana rahmatnya Allah kepada makhluk, sebagai bentuk bagaimana cara mencintai Rasulullah. Kita lihat suatu kisah, jangankan kepada kita, Rasulullah itu kepada hewan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi Muhammad itu bukan rahmat hanya bagi manusia, tapi untuk seluruh alam, bahkan alam semesta ini, bahkan hewan-hewan di antaranya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama mereka para sahabat datang ke suatu perkampungan di sekitar Mekah. Yang terkenal perkampungan itu tempat orang berburu hewan. Jadi orang ke sana jalan-jalan bisa lihat hasil tangkapan orang, rusa, hewan-hewan yang lain bisa kelihatan di sana. Karena di zaman Nabi belum ada kebun binatang nggak ada zaman Nabi. Di sini ada, nggak ada. Nah kalau ke Surabaya ada kebun binatang. Jadi Nabi sama sahabat datang ke sana ingin lihat jalan-jalan, ingin lihat hewan-hewan. Ketika Nabi masuk di perkampungan itu, ada seekor rusa yang sudah terikat kaki-kakinya hasil buruan. Kebetulan yang memburu orang Yahudi. Kebetulan. Masuk Rasulullah, tampak wajah ini rusa susah. Wajahnya kelihatan susah. Wajahnya tampak sedih. Tapi begitu rusa ini melihat Rasulullah, langsung sumringah. Wajahnya langsung senang. Lebih apa rusa itu kenal Rasulullah? Jangan salah, semua hewan kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Semua hewan. Suatu ketika pernah ada onta merah. Onta merah ini onta paling mahal, cuma kalau masih lihat terkenal ganas. Sahabat mencoba untuk menundukkan onta ini, gak ada yang berhasil. Kata Nabi, lepaskan biar saya. Jangan Nabi, takut Nabi kena nanti. Lepaskan kata Nabi. Begitu lihat Nabi, ontanya langsung tunduk sujud di hadapan baginda Muhammad SAW. Semua hewan kenal Rasulullah. Maka ngelihat rusa itu melihat Nabi, sumringah wajahnya, langsung ceria, langsung bahagia, didekati oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berbincang-bincang kepada rusa tersebut. Lebih apa Nabi bisa ngomong sama hewan? Seluruh mukjizat yang ada pada Nabi dan Rasul sebelumnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah bisa ngomong sama hewan, bukan cuma Nabi Sulaiman. Rasulullah bisa menghidupkan orang mati, bukan cuma Nabi Isa. Semua mukjizat Nabi dan Rasul yang lain ada pada Rasulullah. Ngomong Nabi, ngobrol sama rusa ini ngomong, ya Rasulullah, saya ini susah. Saya ini punya 2 orang anak masih bayi, masih menyusu kepada saya. Saya ini main-main ke daerah sini untuk saya cari makan supaya air susu saya ini keluar, supaya anak saya bisa nyusu. Ternyata saya ketangkep. Saya mau minta tolong kepada engkau ya Rasulullah. Saya minta saya dilepaskan sebentar, saya temui anak-anak saya susui anak saya sampai kenyang. Nanti saya kembali lagi ke sini, mau dipotong, mau disembelih, saya ikhlas. Apa kata Rasulullah? Saya usahakan, saya coba. Maka kemudian ketika itu orang Yahudi yang menangkap rusa tadi ngelihat kok ada orang dekat sama hewan buruannya, marah dia. Kenapa kamu dekat-dekat? Dikira mau mencuri hasil buruan. Kenapa kamu dekat-dekat? Oh enggak, saya tadi ngobrol sama rusa ini. Dia bilang dia minta izin kalau boleh lepaskan sebentar, susui anaknya, nanti dia balik ke sini. Ketawa orang Yahudi. Mana ada, saya nangkapnya susah. Kok sekarang dilepas nanti kembali sendiri? Tidak nggak mungkin saya lepas ini kecuali kamu mau gantikan posisinya. Apa kata Rasulullah? Ana doa, saya yang jamin kata Nabi. Maka ketika itu diikatlah tangan suci Rasulullah SAW menggantikan posisi rusa itu. Bayangkan, untuk hewan saja berjuang. Apa resikonya kalau rusa itu dilepas kemudian tidak kembali, maka gantinya Nabi yang disembelih. Untuk rusa yang baru ketemu, baru kenal, Nabi masih berjuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan untuk kita. Pulang rusa tadi dilepas, Nabi diikat, jadi jaminan Nabi, ditawar Nabi, jadi rawina. Pulang itu rusa, ketemu sama anak-anaknya sudah menanti. Ibu kok lama?
Kami sudah lapar kami ibu. Kok lama ibu baru pulang? Ibunya jelasin. Oh iya, tadi ibu itu cari makan, ibu ditangkap. Sebetulnya ibu ini sudah mau disembelih. Loh kok ibu bisa lepas? Karena ibu berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu minta tolong kepada Rasulullah. Saat ini Rasulullah menjadi jaminan. Saat ini Rasulullah diikat tangannya untuk ibu bisa pulang susui kalian. Kalau kalian sudah kenyang, nanti ibu kembali kepada orang yang menangkap ibu tadi. Apakah anaknya senang? Ini anak sudah kelaparan, nunggu ibunya nggak pulang-pulang. Ibunya pulang harusnya senang, siap nyusu, kenyang. Tapi begitu anak rusa ini dengar cerita ibunya, kalau di saat yang bersamaan Rasulullah SAW menjadi jaminan, diikat tangan Nabi, maka anak-anak tadi mengatakan, ya ummah, wahai ibu, haram bagi kami menyusu kepada dirimu. Sementara saat ini Rasulullah menjadi jaminan, menjadi tawaran, tidak, kami tidak menyusu ibu, kamu balik, kamu kembali ke sana, biar Rasulullah dilepaskan, kami tidak menyusu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat hewan, punya akal nggak hewan itu? Nggak punya. Hewan cuma punya nafsu, harusnya nafsu cuma mikir urusan perut, yang penting kenyang, nggak peduli yang lain. Ini ada rusa, nggak punya akal, cuma punya nafsu, bahkan masih bayi, bahkan kelaparan, tidak ingin menyusahkan baginda Muhammad SAW. Sedangkan kita, umatnya Rasulullah, Allah kasih akal. Kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, berapa kali kita sakiti hati baginda Muhammad dengan tidak sholat, dengan melanggar syariat, dengan durhaka kepada Allah. Sampai laporan kepada Nabi, sedih hati baginda Muhammad SAW. Coba kita belajar kepada hewan ini, belajar kepada rusa ini, tidak ingin menyusahkan Rasulullah SAW. Maka kemudian kembali ibu rusa tadi dengan wajah yang sedih. Dilihat sama Nabi itu, kok kamu sedih? Kamu kan sudah pulang. Iya Nabi, tapi anak saya nggak mau nyusu. Kenapa nggak mau nyusu kamu? Karena anak saya tahu engkau menjadi jaminan, engkau sedang ditawan. Anak saya tidak ingin menyusahkan dirimu ya Rasulullah. Menangis baginda Muhammad SAW karena gagal menolong anak rusa tadi supaya bisa menyusu. Menangis Rasulullah. Jangankan menangis untuk kita tiap malamnya, untuk hewan yang tidak bisa ditolong menangis Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kemudian orang Yahudi tadi mendekat kepada Rasulullah dengan terheran-heran. Yang pertama, saya heran kok ini rusa bisa kembali. Yang kedua, saya heran kenapa kok engkau sedih? Kan sudah saya lepaskan rusa tadi. Dijelaskan sama Nabi, iya saya sedih karena saya tidak bisa tolong anak rusa ini. Anak yang tidak menyusu, tahu saya jadi jaminan, tahu saya sedang ditawan. Maka ketika itu orang Yahudi tadi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka nabiyyur rahmah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi, kata orang Yahudi tadi, engkau adalah nabi pembawa rahmat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita yang hadir di majelis ini, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai. Allah penuhi kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita ke dalam surga. Di dalam surga kita berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah indah Rasulullah, mendengar suara merdu baginda Muhammad SAW, mencium tangan lembut harum daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keberkahan di Ma'had Nurul Muhibbin ini. Allah berkahi daripada yang belajar jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, khususnya kepada para guru. Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Allah maj'al jama'ana hadza jama'an marhuman wa tafarraqana tafarruqan ma'suman wa la taj'al wala ma'ana wala fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma ajirna min al-ghari dharar wa ghadina min al-ghari batar. Allahumma ajirna min al-ghari ibtila wa ghadina min al-ghari ibtila. Allahumma arzuqna min al-'aburi awfaraha wa min al-athar aswaha wa min al-a'mal asbaha wa min al-ashlaq thiyabaha wa min al-arzaq jazaha wa min al-'afiyah kamaraha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imha. Hadza minni wa 'afu minkum. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala macam kesalahan.
apapun sikap saya. Assalamualaikum warahmatullahi